Apalagi kalau bojone terus kedonyan, terus pondok tuku pabrik, wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan gitu. Nah, terus sana. Ini kan sehingga di sini ini kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepintar Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pintar Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan alaisu afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar murid doya'ahu ashabu. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Artinya indirect itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran dan hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adana Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama itu yang bersama. Ya ada lek yang sama dengan lek lain. Saya seperti kaidah kalau nggak pernah sepuh itu haram dan saya ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, enggak lebih sepuh kok ngomong itu kan enggak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Martali, ini saya tegur. Betul-betul saya tegur, dan ini niat saya. Saya sering meneliti karangan Syekh Muhammad, banyak dan saya itu selalu wasofbihi ajma'in. Di sini Basim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajma'in. Fa inna hadhihi kalimata kalimatun fariqatun bainana wa baina syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahli sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajma'in. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wa ahli ashabi ajma'in. Selain males dia khutbah sing ngengkek, juga gak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Basim ketika mengatakan ajma'in dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajma'in. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajma'in itu mergo apane mau ajma'in. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepin nun rabbil alamin mursalin ajma'in. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Mustaqim itu tidak saya luluskan di Mahasiswa. Karena melafatkan ajma'in orang Jawa itu rapat. Jadi ajma'in itu kalimatun fariqah bainana wa baina syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bumi Ta'alim kebetulan saya kaji itu anak robek. Karena itu cara saya memarahi Hatali di sini nanti. Marahi itu bagus. Karena kadang-kadang ilmu disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Saya Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sama bisa ngecek di Fadhil sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu sholahnya Masya Allah. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau jadi saya orang ya gak balas, ditabok kanan, dikasih kiri, wajah terlalu sempurna, sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Jika Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rasul alladzi yasumu annahu nabiyyun yaqulu kama yaqulul abdi, ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks menghentikan wa ayu abdin a'badu minhu, siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya. Murid dan bidzalika Abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus-menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ayat khas Nabi apa? Al-A'rad al-Bashariyah. Beliau harus punya sisi sebagai
manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, dua besar. Buktinya yang beliau menikah. Beliau juga besar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Ma'atali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakririn saya curiga. Iya, kalimat seperti itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tafsir. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, jika kata Said Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kalimatnya Nabi Isa. Bi barakati sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana begini? Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli berikan selawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan lainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli Abdullah sholawat terbaik engkau, kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan Nabi Muhammad SAW. Apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat itu pakai target. 1000 kafiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersang. Ini kata saya jadi bukan kata saya yang mengarang kitab-kitab. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Ya Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sohibul. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata saya Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penurunan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Da'mat da'at hunnasor fi nabi. Mesti muji Nabi sakarap-karapmu. Tapi dak ninggalo siro ma'in perkara da'at hunnasor fi nabi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan oleh Nas. Tapi setelah itu da'mat da'at hunnasor fi nabi wahkum bimasyikta mathan fihi wahtakini. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silakan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila dzatihi masyikta min sarafin wansub ila qadrihi masyikta min idzoni fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'iba an hunatikun bifamidan. Jadi ini Mahatali bukan mubtadi'in. Bukan. Jadi saya dulu dikasih Islam itu ya. Pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak sering saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nakul. Karena saya punya yang dari Maktabah Turmutiyah sudah geger sama saya pakai Mas Kumam itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu bukan seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu itu lama kalau bentrok itu rukun. Enggak sekarang. Biasa debat ya. Ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada debat dengan Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya. Tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara bersama di Termas itu. Mbah Hasim itu mau ke Termas. Sama Mbah Jimyati semua pentong beduk di sterilkan. Karena yang datang Mbah Hasim yang ngarankan beduk sama pentong. Itu Mbah Hasim senangnya bukan main. Karena pondok Termas setua itu nggak pakai pentong dan beduk. Berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Jimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk untuk beli eros danten. Oh ternyata kalah. Saking ibunya santri pas masih jagoan sama Mbah Hasim.
sama kalau dilihat jantan bahkan kalian beduk pun aman. Tapi Mbah Hasim sudah di situ. Saking lugunya bukannya goblok ya terserah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu itu ya dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadal, saya memuliakan madzhab. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thayyibin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang dia dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasim terang-terangan dipati ashabihi at-thayyibin. Jadi ini maklumat. Lagi-lagi tidak ditafsiri. Ya, jadi ini krek proses. Ya, kita sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya Dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami bahwasanya Nabi itu begini. Dijawab oleh Dibak berjanji oleh Sungguh Duror bahwa Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke ragam yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillah subhanahu wa ta'ala yang kulun min ashabi thahirati ila arhamis thahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa malam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhulillahu karamatan li Muhammadin abahu amjada sawnal ismihi tarakus sifaha falam itu maklumat. Saratun saron nurun buat di asari hurorihimul bahaya badar badru sijabini jadihi abdil mutalibi wabnihi semua itu. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau bahasa mengenai adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau mendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Kualitasnya luar biasa. Allahumma pemberi, Muhammad penerima, sehingga tidak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-aqrad. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dihadap di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafyu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang Nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya Mal-Masih Ibnu Maryam ila Rasul qad salah min qablihi Rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani fa. Lu orang sebesar Nabi hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Mustaqim itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang Nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah karena yaqulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Jadi ya sudah. Seperti saat di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini jaga kualitas adab. Diikut cucunya Mbah Hasim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Ada. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini.
Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qul. Hanya gitu dok. Tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak nakal ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuhnya anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab, murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi Allah ngendikan itu kepada Nabi problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung menghentikan kepada Nabi iyaka na'budu. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Jadi kelihatannya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menunjukkan iyyaka na'budu. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk kanjeng. Nah, jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran ya bengkok, agak lurus. Itu fakta. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya enggak bengkok itu apa? Qayyimah. Makanya tetap ada sakta. Karena dengan sakta itu, qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung, maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus ada sakta. Jadi ibarat inilah saya sebagai kiai Anda bilang, cung celok Zaid, cung ojo nyeluk Zaid. Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar Bakar, semuanya dilarang. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang lagi, pokoknya ada guru sakta. Jangan seperti itu tidak hafal. Artinya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Ayam. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana mamba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, mamba'atsana min marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah ini qaulul mustafhimin atau soal sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah berhubung hadza itu qaul mujawibin, yang pertama qaul sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung enggak? Mamba'atsana min marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Itu gak mahal. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Nawawi itu luar biasa ketika Basim memberi warning ilmu itu dijaga kualitasnya per item per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu sama-sama mengatakan ajma'in. Tapi kalau mengatakan orang sekali Sayyid Muhammad, sekali Basim, sekali Bahmun, Bakarim, Maksum, maklumat. Iki lho jom ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikram jami'is sahabat. Ketika Basim menyebut wa'ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Nah ini yang mungkin orang menganggap itu monoton, ini yang kita sayang. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat
atau kalimat jadi apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 tidak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu masih di Pondok Anwar, di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul saya beliau orang alim dan ceria. Sangat suka mendokumen. Masuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-teman yang bahas ini banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hasim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hasim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Bobe Dul. Nah, buyut saya kandung itu Mbak Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badi'ah yang melahirkan Nasahal. Nah ini beliau-beliau itu punya adik, diantaranya Ifadilah yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim ada tulisan tangannya Mbah Hasim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tulisannya Mbah Hasim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim. Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu dibananihi muhauqilan wa musabbihan mim begini Hasim Asy'ari. Jadi beliau kalau tanda tangan itu ditambah saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hasim. Jadi di beliau kalau di kitab saya itu milik buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-gus di sini. Saya senang sekali. Kalau saya kalau kritik itu tidak kritik, dia ngomong saja supaya karena tadi Mbah Hasim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hasim baca Bukhari, beliau datang ke sini. Kila istabada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadhara majlisahu syaikhuhu. Ketika beliau mengajar Bukhari, Syekhona Khalil pernah datang ke sini ke beliau. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang Makanya sebelum saya akhiri ini, saya baca yang An-Nawawi. Ini kitab saya yang beda sama halaman yang punya panjenengan, tapi nggak apa-apa. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya ini. Anak-anak punyanya apa? Yang dimiliki anak. Oh, ya kalau yang di cetakan Irsyadus Sari itu halaman 46, tapi kalau di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Nawawi Robek. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hasim ingin santri-santrinya itu detail. Ini yang karena ibu kasih tahu.
Ya, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37, anak urobek dan diwa robek. Ya, anak urobek dan dia warobek. Ayu sahika ma yaqra'uhu qabla hifdzihi tafsihan jayidan. Imma ala sayfi aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukariruhu ba'da hifdzihi tikrara mawajibin. Terus sak teruse waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditafsirkan guru kata bahasa itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri enggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalilah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna itu maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya habbatun sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca hayatun sauda. Harusnya kan habbatun sauda. Makanya sama dengan Sa'dina fi dunya yang lagu kesayangan Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu karena isfa'u nyafa'at wa surat kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal itu harus ditafsir, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafa'at wa surat kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat itu kowe ra kanjeng bocah sembrono. Nah, hal itu ini pesannya Mbah Hashim. Murid itu harus menasih bacaannya. Ayu sahika ma yaqra'uhu qabla hifdzi tafsihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang 5 sorogan. Mulai di antaranya susunya orang alim. Yo ya mumpung nomor sorokan iso ngamuk. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai saya di sana. Tamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rosin ya? Rosin apa Rosin? Kalau Rosin ya satu orang kok jam. Tapi ya enggak apa-apa, jeneng enggak pakai. Enggak jelas. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putranya sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus putranya Mbah Mun. Akhirnya disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca di depan Mbah Mun saja berani, di depan Matali Keburen nggak berani. Wong tak bodohnya borong-borong gitu. Jadi ini pesannya Mbah Hashim, bukan pesannya Mbah. Ini pesannya Mbah Hashim. Tak baca awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hashim. Warobe ayu sahika ma yaqra'uhu qabla hifdzihi tafsihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukariruhu ba'da hifdzihi. Takrara mawajibin wa tikrara mawajibin sama itu masdarnya. Wa la yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita lamtar diman ditanyakan gurunya. Gus mana lamtar diman apa? Barang nggak delok jebule bab lamtar daman. Ya berat dari sitok macam apa? Lamtar diman. Jadi lamtar orang ngali sapa mar'ah daman gede. Oleh takok Gus lamtar diman maknane opo? Bingung ngene kan. Piye? Seperti guyonan itu juga tahu ya, Gus Sumaryoto Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Itu guyonannya kakak saya yang bisa baca itu. Gus Dur itu kalau ada Gus Dur nggak bisa baca kitab, Gus Dur manggilnya kan
Gus Dur kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji, Gus Mario Toko. Masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Inriti dibaca apa? Jadi saya punya kitab Qiraat Asap. Itu di situ cerita kenaifan orang dan itu fakta. Termasuk nyuwun sewu korek-korek yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah sama gurunya dibenahi, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alama mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang itu nggak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditafsirkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da, dibaca hayatun sauda dawaun min kulli. Dan itu banyak cerita-cerita gitu banyak. Makanya kalau guyonan kayak Jawa itu wal jaro silang lawan. Muridnya protes, "Mbah kalau gak ada makna walang." Lah ya walang sing nemplek lawang. Wis kadung isin. Wati nilang alu. Ini yang kita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya elo kok nek alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Duwite piye wal ardi kok bom? Barang didelok jebule bumi. Ribet kan? Jadi harus ditafsirkan. Yang saya pernah mengalami sendiri bukan dari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun sekolah. Itu bab nyarai baca saranya Abenal. Faman ngopoti sapane wong sarakal nyolong sopeman al-bedotai anduk. Guru paling bingung. Cuk mosok bedo manane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan. Karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul di karangnya Naku juga karena itu. Ada orang Arabi ila datang ke Sidina Umar, ila datang ke Sidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya, apalagi saya." Gimana? Kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli, dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga enggak ngurus Rasulnya. Terus masyhur Sayyidina Ali mutus Abdul Aswad Ad-Du'ali ila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama masuk sekarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidan. Nah, Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak. Ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abdul Aswad Ad-Du'ali jawab ya lujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan. Langit itu yang baik apanya, Bah? Ya lujumuha. Allah ilama ajitu min husniya saya kakum. Langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanus sama. Duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus sama. Jadi kalau bacaan nggak benar itu tadi min ad-darril. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yakhudhu minal kutub fa innahu min ad-darril. Makanya yang jauh sampai ada aliran wahdatul wujud, ada aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru, sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'allama bila sayyidin fasayfuhu syaitan. Jadi mahal ini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min ad-darril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah pasal lagi kan? Minal fasid, asoda minal fasid, wa asoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Nah, makanya kembali lagi, statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus pernah Hakim itu pernah saya di Palestina, Pak Israel, ya, terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel.
Ya coba misalnya tidak ada Quran, kita tidak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena beliau diuji Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasrani. Terus diumumkan maka Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti distatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu, bapak saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan untuk keramat, biasanya ke tanah ya. Memang buyut saya tanahnya, Mbah Hasim juga tanahnya banyak, Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune sira iso ngaji, orang anggap itu barokatul ilmi, bisik mbahku ke dunia, mulane warisan akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Ya dia tidak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku bisik kudu anak kerja keras, buktine warisane. Ah, yono sapi, yono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku anak. Wili ini nikmat ya. Lu bangun nanti sepuh itu masih punya waktu senyumat kalau nanti sepuh itu bisa. Mergo maminat dia tilawat Al-Qur'an tidak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak putu yang alim, mesti siapa sebelah kan seneng wedhus. Jadi gara-gara alim ini kan mesti macamnya nganggo ilmu nih. Wah, bahasa mau ngaji di pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis, boleh daerah, ya ribet. Lah kok bahasa mondok Mekah dari bahasa seneng terus. Buktinya tahun Mekah. Ribet. Bagi perjuangan bin Laden, wah ribet. Jadi mbah itu gantung. Nah, ini malah sistem luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis urip-urip meneh. Hidung jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ora jelas, pokoke ngomong ae terus. Kowe salah paham karepmu ora karepmu soal ini ikhlas wonten mawon pokoke. Boten asal kula niki kula dari anak saking dikek ngamuk dadi signal. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yamin. Orang tahu semua Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure dunyai zaujatun Nabi. Tapi semua yang nggodeng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng juga anaknya anak Sarah. Berdunyai Sarah. Sing mulang kitab ikuti kata bunyi. Dan yang yo Nabi kadang-kadang pakai mereka seakan-akan yo kubu. Mereka boleh sekali-kali kus-kus ini. Dan ya, Yusua, ya. Jadi status itu karena anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasarrufa atau kama takarroma bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan ini mulya gara-gara dia putu sing jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono kok anak iso sih bae sapa sih gitu. Sama orang kayak Mbah Hasim dicari-cari Mbah Hasim itu turunan mana sih sampai stop itu. Hanya diketahui Hasim bin Asari bin Wahid bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi Jakarta yang didokumentasi. Jadi kalau versi didokumentasi itu kalau nggak salah itu Mbah Hasim bin Asari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau dokumen. Saya tidak tahu dokumen di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tahu. Ribet kan ya. Tapi cerita, jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan sederhana. Hak, kowe iku nek iso ya hafal Quran, aku bapakmu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu dia alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Basim kok gak ngalim, anak ora ngalim sih bapaknya. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran, anak-anak juga hafal Quran mirip bapak, keren. Jadi hasil-hasilnya baik dari anak. Makanya masyhur banyak ulama yang nggak difoli, bahkan mengharamkan fol, karena anak cucunya nggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Itu
Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka Ibrahim Yahudi. Masa seorang Nabi kok terlintas itu Yahudi kan tidak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebutkan itu tidak benar. Tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca kitab teksnya Mbah Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-thahirin ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Yai Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai. Kemudian wonten beberapa cucu Ki Hasim semuanya saya hormati. Dan yang saya hormati Dr. Musta'in Safi yang saya hormati semua, Gus Fahmi semua yang saya hormati. Saya langsung ke poin bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini kalau dalam bahasa hakim itu rosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahim Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah Ahmadiyah. Saya tahu tambahan itu legal atau ilegal. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak difoli, terus diharamkan fol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhur. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasarrofa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat unut, gandul apa? Keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ngolnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru aja punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon, beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hasim. Andaikan orang enggak, Mbah Hasim tidak punya putra Gus Wafid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang larang sorok, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan lagi bakas Mbah Hasim. Apalagi kalau cucunya terus kedunian, pondok di pabrik, istaqbal Allah minang tinggal kebayang. Nah, sana. Ini kan sehingga nah di sini ini kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu udah ada orang ahli fikih sepintar Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pintar Imam Les.
Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan alaitu afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Malik itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya. Doya'ahu ashabu. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Malik. Artinya injil itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti bapak saya di Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran dan hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Janan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena dia sama-sama Suriah Basam. Ya ada lek yang sama dengan lek lain. Saya seperti Kak Ida, kalau nggak pernah sepuh itu haram dan saya ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, nggak lebih sepuh kok ngomong itu kan nggak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Marsali. Ini satu gur, betul-betul satu gur. Dan ini niat saya. Saya sering meneliti karangan Syekh Muhammad, banyak dan saya. Itu selalu wasofihi ajmain. Di sini Basim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhihi kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bain syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahli sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ahli wa sahabi ajmain. Selain malas dia khutbah sing ngengkek, juga gak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Basim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo apane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Mustaqim itu tidak saya luluskan di mahasiswa. Karena melafatkan ajmain orang Jawa itu apa? Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bain syiah. Fa inna nukrimu jami'as. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Binu Ta'alim, kebetulan saya kaji itu Anau Robek. Karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus. Karena kadang-kadang ilmu disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Saya Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sama bisa ngecek di Fadl ini sholawat ala Rasulullah SAW. Itu kalau ngendikan itu luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya ada balas, ditabok kanan, dikasih kiri, wah terlalu sempurna, sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Jika Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rajul alladzi yasumu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika Abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus-menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan itu. Di antara ayat khas Nabi apa? Al-A'rad al-Bashariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru baru tanya Nabi nikah. Dua besar, buktinya yang beliau menikah. Beliau juga besar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu.
Harusnya Ma'atali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong Ajmain enggak ditakririn saya curiga. Iya, kalimat penting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tafsir. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah, jika kata Said Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kalimatnya Nabi Isa. Bibarakati sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana begini? Allahumma itu Tuhan. Ya Allah saya minta. Sholli berikan selawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi. Apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan lainnya. Engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli Abdullah sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Jika jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan Nabi Muhammad SAW. Apapun sempurnanya Nabi. Nah, ini sekarang banyak orang sholawat itu pakai target. 1000 kafiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata saya jadi bukan kata saya yang ngarang kitab-kitab. Dan kita tahu Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya Abbas juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahib. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Ma'atali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penurunan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Da'mat da'at bin nasor fi nabi. Mesti muji Nabi sakarap-karapmu. Tapi dak ninggalo siro ma'in perkara da'at bin nasor fi nabi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan oleh Nas. Tapi setelah itu da'mat da'at bin nasor fi nabi wahkum bimasyikta mathan fihi wahtakini. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silakan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adadihi masyiktamin sarafin wansub ila qadrihi masyiktamin idhoni fa'ina fatna rasulillah laisa lahu hadun fayu riba'an hunatikun bifamidan seterusnya. Jadi ini Ma'atali bukan mubtadi'in, bukan anak. Jadi saya dulu dikasih Islam itu siapa pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak sering saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nakul. Karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya pakai Mas Kumam Bang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu juga seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu itu lama kalau bentrok itu rukun. Enggak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada debat dengan Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya. Tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sana di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Jimyati semua penentang beduk di sterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngarangkan beduk sama penentang. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main. Karena pondok Termas ketua itu nggak pakai kantong dan beduk. Berarti sedih. Setelah jagungan sama Mbah Jimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah Beduk mentua geliran jantan. Oh ternyata akal-akal. Saking lucunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sama mentua geliran jantan bahkan kentong kalian beduk pun aman. Tapi Mbah Hasyim juga di situ. Saking lucunya bukannya goblok ya terserah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu itu enggak masalah. Karena penghormatan pada Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman dihadal, saya memuliakan madhab.
Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thayyirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulullah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasim terang-terang pada ashabihi at-thayyirin. Jadi ini maklumat. Lagi-lagi tidak ditafsiri. Ya, jadi ini krepor. Ya, saya tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya Dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini. Dijawab oleh Dibak berjanji oleh Singkuh Duror bahwa Nabi luar biasa. Wa kefala wa sayyidul akrami sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke ragam yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillah subhanahu wa ta'ala yang kulu min al-aslabi tohiroti ila al-khamis tohiroti sakit hatta akhrajan yawam min baini agawi yawam malam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhul illahu karamatan li muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam itu maklumat saratun saranurun nubuati fi asari hurorihimul bahaya badara batuhu fi jabini jadihi abdil mutalibi wabnihi semua itu nah sebuah karangan kayak Mbah Hasim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasim mendekan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau mendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allah Maha Pemberi, Muhammad penerima, sehingga tidak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dihadap di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafyu rububiyah. Beliau mengamatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Enggak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Enggak ada ibadahnya sama sekali. Enggak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya Al-Masih ibnu Maryam ila Rasul qad salah min qablihi Rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani doa. Lho orang sebesar nabi hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Mustaqim itu suka makan, itu kan tidak mageh. Tapi kalau seorang nabi itu mageh karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yaqulani. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Jadi ya sudah seperti saya di sini jauh-jauh dari Rembang ke sini jaga kualitas adab. Diutus cucunya Mbah Hasim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak ya. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qul. Hanya itu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak mata ini tidak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan tidak pantas, apalagi pengasuhnya anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh kanjeng Nabi. Tidak anak-anak aja, disuruh jawab, murid kanjeng. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh kanjeng Nabi.
Itu kalau Quran itu jawabnya siapa? Kalau itu jawab Allah, Nabi Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iya karena butuh. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iya karena. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal ya? Jadi kelihatannya yang sederhana. Wa ikut dari qabla qaulihi ta'ala iya karena butuh kulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iya karena butuh. Sebenarnya Nabi menirukan iya karena memang iya karena butuh dawai Allah, tapi yang dilatihkan untuk kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak